Dari kecil ayah itu udah diajar, jangan mengunyah jangan bicara kalau masih ada makanan di dalam mulut. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini, dan yang memperkenalkan gastronomi ke saya itu Ibu Mimis, cucu dari Pak Bubono ke-10. Bu Mimis, tepuk tangan Bu Mimis. Baju hijau. Nah, istrinya Pak Aristides Kapolpo. Jadi kemudian juga terima kasih pada Bu Ria, Bu Devi yang telah mengundang, dan MC yang ganteng, Pak Dokter. Ketemu 2 kali ya sudah. Jadi kalau tanya tentang Bung Hatta itu lahir 1902. Ya, kemarin 12 Agustus 1902 diperingati kalau beliau masih hidup 122 tahun hari ini. Ya, jadi 1902 sampai 2024. Dan pameran tentang beliau masih ada di Gajah Mada 111. Jadi sampai tanggal 19. Jadi Bapak Ibu mohon lihat, banyak sekali arsip-arsip. Jadi di situ tempatnya arsip kepresidenan. Ya, jadi silahkan lihat free of charge. Nah, jadi kalau bicara tentang makanan Bung Hatta, ini panjang ceritanya karena pada saat ayah meninggal tahun 80, beliau hampir 78 tahun. Nah, kalau saya tilik balik ke belakang, saya mungkin bagi dalam 5 episode. Pertama pada saat beliau lahir, ya, Alam Minang, sampai beliau masuk remaja ke tahap kedua, kemudian beliau belajar ke Batavia, kemudian merantau yang ketiga ke Belanda selama 11 tahun. Kemudian keempat dia kembali ke Indonesia berjuang, dan waktu itu tidak senang karena artinya tidak enak begitu, dia udah dapat dokterandes ekonomi kan hebat tuh, tapi terus berjuang. Jadi di penjara masuk ke Bovendigul, dan akhirnya setahun, kemudian 6 tahun di Banda Neira. Nah, itu ada tahapan lagi periode itu, dan terakhir waktu beliau kembali ke Sukabumi, lewat Sukabumi, kemudian akhirnya Surabaya, Sukabumi, dan akhirnya ke Batavia, waktu itu kemudian Jakarta, kemudian menjadi proklamator sampai akhirnya beliau meletakkan jabatan 1 Desember 56. Jadi masa itu ada masa makanan di istana, dan setelah itu kembali ke rumah tangga biasa. Nah, masuk ke rumah tangga biasa yaitu urusan ibu saya sama koki-koki yang ada di rumah. Nah, itu jadi ada 5 tahapan. Nah, kalau pertama itu saya singkat saja, beliau memang dari kecil itu ayahnya itu sudah meninggal. Jadi ayah saya 8 bulan, ayah kandungnya sudah meninggal. Jadi ibunya menjanda 6 tahun, kemudian menikah dengan pria dari Palembang, yaitu dari keluarga Ning. Makanya kenal dengan keluarganya orang Palembang, banyak yang kenal dengan dia. Nah, kemudian dapat 4 adik perempuan semua. Jadi ayah itu satu-satunya laki di keluarga. 2 sekandung, 4 adik sambung, gitu. Nah, bagaimana pola makan? Tentu ini terbagi antara makanan Minang dengan makanan sedikit Palembang, ya kan. Nah, tetapi karena ayah itu kemudian banyak di pesantren, kemudian masuk ke Batavia, kemudian di Gojok. Ayah sekolahnya di SMA 1 Budi Utomo. Jadi sekarang menjadi ada perpustakaan Muhammad Hatta sekarang di situ. Jadi baru diresmikan Pak Khairul Tanjung karena beliau juga kebetulan tamatan dari SMA 1 Budi Utomo. Nah, jadi sekolah itu sudah 100-an tahun, dan ayah ingat, kalau saya baca di memoir, pada saat ayah masih muda di kampung halamannya, ibunya biasa memasakkan apapun yang ada di daerah perkampungan itu. Jadi karena bapaknya Bung Hatta dari Batu Hampar, dan itu kalame yang terenak itu se-Sumatera Barat itu dodol ya. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Sumatera Barat, itu jangan lupa cari kalame khusus dari Payakumbuh, karena Batu Hampar wilayah Payakumbuh, dan itu ada kacangnya. Beda dengan yang lain-lain di tempat se-Indonesia itu beda. Saya merasa itu the best ya. Kemudian ayah juga waktu kecil banyak makan makanan yang ada di tumbuh-tumbuhan di sekitar, dan ini agak lucu karena orang Minang biasanya tidak suka makan sayur. Daging banget kan biasanya orang Minang. Dan kalau mereka bikin gado-gado benar-benar jelek ya, orang Minang kalau bikin gado-gado jelek. Ya.
nggak lucu. Saya sebenarnya gado-gado atau pecel Jawa gitu. Jadi kalau dibilang saya bertamu ke mereka, gado-gadonya mana, ini gado-gado kok kayak begini gitu. Ya sudah. Jadi ayah makannya itu campuran antara kemudian ada ayam gitu dan tebak. Jadi di rumah itu kakek saya yang membesarkan ayah selama beliau belum punya ayah lagi itu punya pekarangan yang besar, dan sekarang mininya ada di Jalan Soekarno-Hatta yang di Bukit Tinggi, tapi itu sebetulnya rumah besar dulunya, cuma karena sudah ahli warisnya sudah menjual-jual kepada penduduk, akhirnya tahun 1995 dibeli oleh Pemda, direnovasi oleh Universitas Bung Hatta, maka sekarang jadi rumah kelahiran Bung Hatta. Nah, jadi di situ kelihatan dapurnya di bawah, itu lucu sekali, dapur tua, dan mereka kadang-kadang menggiling, dan beras-beras itu ditumbuk. Nah, itu masa kecil Bung Hatta itu melihat bagaimana ada di belakangnya itu ada rumah tempat simpangan padi. Jadi padi-padi, karena di pekarangan besar itu setelah ditumbuk untuk mencegah paceklik atau apa, satu waktu kayak cerita tadi Yusuf ya, terus disimpan di situ. Nanti kalau ada yang mau, karena ayahnya nenek saya, jadi kakek ayah saya itu dia pemilik kayak Kiki kalau zaman sekarang KJNI gitu, jadi dia punya kekayaannya itu besar, tapi dapatnya dari hasil kuda-kudanya itu jalan sampai ke Lampung, sampai ke Aceh, membawa paket-paket dari Belanda dan siapapun. Jadi seperti pos, jabatan pos zaman dulu itu kan 1800-an, jangan dibayangkan sekarang. Dan jadi beliau juga berteman dengan orang Belanda, dan biasa orang Belanda datang ke rumah nenek saya membawa lasagna, membawa makanan Eropa. Jadi dari kecil sudah ada cicipan-cicipan keju begitu. Nah, itu masa kecilnya. Kemudian waktu beliau kemudian pindah ke Batavia karena mesti sekolah menjelang ke Belanda, maka tentu dia pisah dari ibunya. Nah, pada saat itu tentu dia harus self standard ya, harus mandiri, makan apa yang ada dengan uang saku yang ada dan dibatasi. Jadi meskipun kakeknya mampu, tapi itu anak dari kecil sudah dididik kamu harus mandiri begitu. Dan di dalam rumah tangga ayah saya waktu kecil itu makan itu harus tertib, harus pakai pantalon, harus pakai sepatu. Duduk di meja makan itu tidak boleh seperti kebanyakan orang di surau sembarangan akan kakinya satu ke atas satu ke bawah. Tidak boleh pakai sendok, tidak boleh pakai tangan, harus betul-betul pakai sendok garpu pisau. Jadi makan rendang itu selalu pakai garpu. Jadi sampai akhirnya kalau ayah dikasih dalam satu perhelatan mesti duduk di bawah, waktu di badan merah itu saya ketawa, ayah belepotan masukin nasi ke mulut begitu, karena dari kecil sudah terbiasa dengan tangan. Jadi karena makanan itu adalah etika. Jadi ada etika budaya, etika berpakaian, jadi tidak boleh sembarangan. Nah, ini pelajaran nomor satu, ibunya ayah saya itu luar biasa. Padahal dia kan hanya sekolah biasa, tapi ilmunya menghargai ciptaan Allah gitu. Jadi kita menghormati, jadi keluar kamar itu sudah harus, dan sampai ayah meninggal bulan puasa pun sahur itu selalu khut beklit gitu. Jadi selalu pakaiannya rapih gitu ya. Kalau bahasa Belanda itu berkelitnya duduk rapi, selalu nggak pernah pakai sarung, di meja makan duduk pakai pantalon, dan sepatunya bukan sedang karet ya, tapi sepatunya sepatu kulit yang slop kulit itu. Nah gitu, jadi sampai meninggal, dan di rumah tangga ayah ibu kami juga terbiasa begitu. Jadi kalau dipanggil untuk sahur, kita nggak berani pakai piyama, langsung tetap ganti apa baju yang ada, meskipun tentu bau badan habis tidur ya tentu ada, belum mandi kan. Tapi kita duduk tertib, dan di meja makan itu dari kecil ayah itu udah diajar jangan mengunyah jangan bicara kalau masih ada makanan di dalam mulut. Jadi paling tidak tahan ayah kalau misalkan ada orang terus makan tidak tertib, maka ayah bilang kamu makan saja baik-baik. Berapa kali saya tanya, ada orang begitu sepanengnya ketemu ayah, makan dulu dengan baik-baik, nanti saya dengarkan mau bicara apa. Sampai begitunya, jadi table manner-nya tuh diajar. Jadi menghargailah makanan, jadi tidak sembarangan. Pada saat ayah ada di Batavia, kemudian dia tinggal di taman. Nah, di tamannya tentu persoalannya kan jadwal sekolahnya, dan yang punya rumah menghidangkan apa adanya. Tapi menurut mereka, Bung Hatta selalu duduk di meja makan selalu tertib, dan apapun yang dihidangkan dia tidak banyak serewet gitu. Nah, kemudian pada saat dia dibuang karena Papua dan juga ke Bovendigul, nah ayah bebas ya, karena Bovendigul itu memang terkungkung tapi banyak buaya. Tapi begitu dipindahkan setahun kemudian ke Banda Neira, ayah bisa berenang.
Dan lucunya ayah ini kalau berenang pakai sepatu. Jadi anak-anak kampung ketawa, mana ada orang berenang pakai sepatu, karena ayah takut kalau keinjak karang atau ada bulu babi kan suka banyak. Jadi ketahuan. Terus makannya di situ juga makanan khas Banda Neira. Jadi itu banyak kenari, karena kalau kita di Jawa kan ada kacang, dia enggak, dia pakai kenari dan itu ayah suka sekali. Jadi ada makanan khas Banda Neira dan itu sampai sering diajarkan keluarga Om Desali suka datang ke rumah dan kemudian keluarganya mengajarkan Tante Lili Desali dulu suka mengajarkan ke pembantu juga bagaimana makan. Nah kemudian pada saat ayah sudah menjadi wakil presiden, tentu saja itu negara seperti tadi yang tertutup, kondisi keuangannya kan masih terbatas. Sedangkan yang diundang itu antara lain ada Jawaharlal Nehru, dan Nehru itu teman ayah sejak tahun 1926 karena sama-sama waktu itu di Eropa. Jadi ayah memperjuangkan anti imperialisme bangsa-bangsa, dan disitulah jumpa dengan Nehru dan tokoh-tokoh Afrika yang kemudian hari menjadi pimpinan. Tapi pada saat itu dia students kan. Nah, jadi waktu mereka rombongan datang konferensi Afrika, ibu saya bingung bagaimana cara menjaga. Terus kebetulan kakek nenek saya itu setelah revolusi kemudian mereka mengungsi ke Jogja, jualan perak. Jadi punya perbekalan perak. Jadi akhirnya ibu dengan milik nenek dan milik pribadi menata meja makan dengan silver plate segala rupa, dengan serbet yang dibuat pas bagus, jadinya nggak kelihatan bahwa itu di beso, enggak, tapi kelihatan jadinya silver plate, dan itu bukan dari negara, itu uang, dan baliknya itu dicap logo Istana Negara supaya ada gengsi. Jadi ibu menganggap bahwa orang yang datang harus apresiasi bahwa ini pemerintah bukan pemerintah abal-abal, bahwa kita itu orang civilized. Nah civilized itu bagaimana? Nomor satu, lihat bagaimana cara kami makan harus tertib, jadi ketahuan orangnya respectful, bukan yang duduk-duduk ketahuan rakus dan gak karuan, kan pribadinya tercermin. Jadi ibu saya diajarin sama ayah, juga diajarin sama ibunya, makan harus yang tertib, jadi harus rekam mulut kalau mau ngomong. Jadi segala hal seperti itu, table manners itu dari awal, dari mereka kecil, dan dari pihak ibu ayah itu diajarkan. Nah pada saat ayah sudah tidak menjadi wakil presiden, maka mulai terjadi masalah politik, karena pada saat itu gaji pensiun wakil presiden, mungkin pernah dengar pada saat itu kan ada anak Agung Gede Agung dikirim ke Madiun di penjara, terus Pak Rum di penjara, Mukhtar Lubis juga, Sultan Syahrir akhirnya sampai meninggal di Swiss. Nah bagaimana mengandalkan Bung Hatta tanda petik, yaitu dengan jalan menurunkan gajinya pensiun. Jadi pensiun ayah itu sampai bertahun-tahun, sampai Pak Harto kaget, sampai Pak Ali Sadikin juga kaget, ada ceritanya kan, karena itu di bawah nilai supir kami yang cuma kelas 3 SD. Begitu caranya kekejaman pada masa itu, yaitu. Tapi ayah nggak mau ribut, karena sesuatu yang menyangkut pribadi saya nggak usah ribut. Jadi akhirnya yang menyumbang uang keseharian itu adalah kakek yang lebih jauh daripada ayah dari dulu memang, dan juga Hashim Ning, karena dia juga cucu Bung Hatta yang raja mobil ya, jadi dia memberikan tumpukan uang ya sekadar, malah nggak terlalu banyak. Karena kan ayah ibu mesti membiayai ayah, membiayai istri dan 3 anak. Terefleksi di makanan sehari-hari. Ya, maka refleksinya, maka pada saat makanan itu sangat harus disesuaikan dengan budget. Jadi tidak bisa sering-sering makan rendang. Malah kami dapat rendang dari sumbangan keluarga yang membuat mesa lebaran atau kiriman dari Batu Hampar untuk Bung Hatta. Dan kesukaan saya adalah sambal silukang. Ada sambal, nah itu ada fotonya di situ, potretnya. Dan juga ayah waktu dari kecil itu biasa memakan yang namanya ampiang dadi. Ya, ampiang dadi itu adalah yogurt kerbau. Dan itu hanya ada di Bukit Tinggi. Jadi orang bilang kalau belum ke Bukit Tinggi, maka kamu kalau udah ke Bukit Tinggi harus makan ampiang dadi. Probiotiknya tinggi itu. Nah, itu sama seluruh ya. yogurt. Oh ya, jadi karena itu selama masa susah kehidupan ayah ibu, benar-benar karena pembantu juga harus ngantri beras, ngantri minyak. Kita tidak dapat fasilitas dari sebagai wakil presiden pensiun, nggak ada sama sekali. Baru waktu Mus mau menjabat, baru dia sadar Bung Hatta nggak pernah dapat beras dari pemerintah, nggak dapat minyak, nggak pernah. Akhirnya barulah Haji Tahir waktu itu memberikan kiriman gitu. Nah alhamdulillah. Tapi pada saat kita kondisi merana hampir 10 tahun itu, ya karena ayah tidak boleh mengajar koperasi di Gajah Mada, jadi uang pensiun sudah rendah.
biaya dapat uang tambahan juga tidak boleh karena dilarang mengajar koperasi di mana-mana. Jadi memang kejam lah, tapi ya sudahlah, kejadian ya kejadian. Jadi Menteri Dikbudnya mengatakan Bung Hatta tidak boleh mengajar Gajah Mada, Unpad, tidak di Unhas. Ya sudah, jadi ayah cuma orang rumahan dan menulis. Nah, pada saat itu ibu saya bilang makanan kita sekarang ganti menu karena uang terbatas. Jadi kalian harus banyak makan sayur, kalian harus banyak makan ikan, dan kalau nggak ada beras ya apa, singkong atau apa. Betul-betul dijatah. Dan itu memang, tapi kami menganggap itu sebagai sesuatu yang menyenangkan, tapi tetap cara makan tetap tertib dan sebagainya. Tapi itu very apa ya, pengalaman hidup yang tidak terlupakan dan tidak bohong, memang kenyataannya begitu. Saya kira itulah pengalaman. Ya.